Halo, selamat malam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka-bukaan mulai dari kerenggangan hubungan di titik terendah dengan Presiden Joko Widodo hingga tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan di Istana Negara karena sudah membentuk koalisi perubahan yang juga mendapat perhatian. Di tengah isu kerenggangan, Surya Paloh justru bicara soal Pilpres 2024 dan kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan dengan Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi. Apakah kerenggangan ini akan cepat berlalu atau malah berujung keretakan dua kawan lama ini? Pecah kongsi Surya Paloh dan Jokowi semuanya akan dijawab secara buka-bukaan dalam wawancara khusus dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Political Show. Kenapa Pak alasannya Pak kalau tidak mendukung partai capres lain Pak? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik Yang saya terendah. khawatirkan. Rendah itu bisa naik kembali, tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sudah bersama saya malam ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat malam Pak Surya. Selamat malam, Ivana. Apa kabar? Baik. Oke, Pak Surya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Banyak sekali pertanyaan tentang isu politik yang harus saya tanya ke Pak Surya karena sudah berbulan-bulan kami meminta waktu sebetulnya, dan terima kasih hari ini mau meluangkan waktu. Kita langsung ya Pak Surya. Baik. Dari peristiwa yang paling baru, 2 Mei kemarin Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara tanpa ada Nasdem. Dan Presiden mengatakan bahwa Nasdem memang tidak diundang Pak Surya karena sudah membentuk koalisi sendiri. Respon Pak Surya seperti apa? Ya, saya harus menerima itu sebagai bahagian daripada satu situasional ya, perkembangan situasional yang terbaru. Dan itu kan keluar dari statementnya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwasanya Nasdem sudah punya koalisi tersendiri. Saya pikir benar itu, ya kan? Jadi ya, saya bisa pahamin itu. Jadi Nasdem menerima begitu saja ketika kemudian ada bentuk pengusiran secara halus terhadap Nasdem dari koalisi pendukungnya Pak Jokowi, karena ini banyak yang mengatakan ini sebagai bentuk pengusiran halus Pak terhadap Nasdem terhadap koalisinya Pak Jokowi. Ada dua pendekatan dalam konteks cara berpikir kita. Kalau yang positif mungkin harapannya Presiden Jokowi untuk kita semakin memperkuat posisi dan peran pemerintahan, merepresentasikan koalisi pemerintahan di luar koalisi pemerintahan itu sendiri. Ya, bagaimana membawa pikiran-pikiran yang selama ini barangkali belum tersinergikan secara baik, ya kan? Memahami secara lebih utuh, seutuhnya seluruh kebijakan dan polisi pemerintahan yang dijalankan oleh administrasi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa dijelaskan dan diperankan oleh Nasdem. Nah, itu kalau kita berpikir positive thinking. Ya kalau negatif thinking ya memang benar lah. Ivana udah bilang nih, saya pikir bukan pengusiran. Mungkin barangkali ya sudah menyatakan ya saya ini sebenarnya antara bagaimana ya, merasa Nasdem itu masih kita perlukan atau tidak, barangkali itulah. Itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran daripada alam pikirannya Presiden Jokowi kalau kita berpikir dalam perspektif negative thinking. Tapi kalau Pak Surya sendiri merasa bahwa Nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif, tidak dibutuhkan.
Tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif. Saya mengusung Presiden Jokowi ini tidak dalam aspek pendekatan normatif, tidak linear. Toh saya mendukung Presiden Jokowi dan Nasdem ini bukan baru periode 2019 ya. Awal 2014 seluruh komitmen dan seluruh daya kemampuan yang dimiliki oleh Nasdem hanya satu. Bagaimana mengupayakan Presiden Jokowi sebagai kandidat presiden untuk terpilih menjadi presiden. Demikian juga periode berikutnya. Seluruh kemampuan yang ada. Mungkin orang yang paling sakit perut pertama, kalau terkena harus penyakit perut, karena melihat barangkali tren yang kurang baik dari hasil survei terhadap Presiden Jokowi, ya pasti pribadi saya dan Nasdem. Ini apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir secara linear, kita melakukan seluruh daya upaya. Keluar daripada pemikiran-pemikiran yang linear tadi. Nah ini juga demikian. Kenapa saya harus berpikir linear? Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Nah saya berpikir yang tidak linear tadi. Hidup ibarat sebuah siklus roda pedati yang berputar. Hari ini boleh dianggap barangkali kurang pas ini. Bung Surya ya dengan Nasdemnya karena mengusung Anies Baswedan. Mungkin tidak selamanya begitu. Saya berpikir dalam hal yang positive thinking. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu luar biasa. Nah, kecuali barangkali besok pagi setelah wawancara ini Presiden menyatakan ya. Saya akan mengambil sikap terhadap partai-partai koalisi pemerintahan di mana Nasdem barangkali sudah tidak kita perlukan, nah itu lain hal. Tapi sepanjang itu belum ada, seluruh komitmen yang telah saya utarakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sudah tidak diinginkan, kenapa tetap bertahan? Meskipun tadi Pak Surya menyebutkan ada moral komitmen. di sini. Ada values, tidak sekedar pragmatisme. Kawan-kawan yang datang baik Golkar, baik Gerindra mau PAN, hasil diskusi saya dengan Presiden Jokowi. Bisa diterima atau tidak mereka. Saya menyambut itu dengan secara hangat. Dan mudah-mudahan hubungan kami juga tetap berjalan secara baik. Pak Surya tadi menyebut ya bahwa ini mungkin kurang pas karena pencalonannya Anies Baswedan. Jadi faktor utamanya memang karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sehingga dikucilkan dari Pak Jokowi dan dari koalisi pendukungnya, begitu Pak? Saya pikir Nana bisa jawab itu. Anda sebagai presenter yang baik, ensor yang bagus, punya nalar, kemampuan daya analisis yang bagus, saya jawab sendiri. Bapak merasa seperti itu? Enggak juga. Saya berpikir itu adalah merupakan mungkin spontanitas sesaat. Spontanitas atau kemarahan sesaat, Pak? Spontanitas sesaat. Wartawan tanya kenapa nggak diundang, ya memang nggak diundang. Ya kalau Pak Jokowi punya pemahaman, pemikiran, kepentingan yang lebih komprehensif, pasti dia akan bisa lebih berdiplomasi. Ya. Wah, itu coba saya cek undangannya. Beliau begitu spontan, apa adanya. Apakah ini akan memberikan konsekuensi, ada orang sakit hati, apa ada orang marah. Pak Surya sakit hati nggak? Enggak. Justru saya nggak sakit hati. Saya tahu ini pemimpin, presiden kita yang sekaligus kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia bapak dari kita semuanya. Pak Surya akan ada komunikasi ataupun pertemuan dalam waktu dekat dengan Presiden Jokowi? Sepanjang Presiden Jokowi welcome, kenapa enggak? Jadi belum ada panggilan pertemuan ya Pak ya, sebagai Ketua Umum Partai Koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Belum ada. Kita lihat nanti. Setelah Bapak dan juga Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres begitu yang diusung oleh Partai Nasdem, Bapak mengakui bahwa komunikasi antara Bapak dengan Presiden Jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang. Iya. Itu fakta itu.
nggak bisa ditutupin itu, Nana. Oke. Ya kan? Artinya kalau kita menempatkan sebuah jawaban yang lebih jujur, ya itulah apa adanya. Anda pernah tanya Pak kepada Pak Jokowi kenapa harus seperti ini? Karena kan Anda dan Partai Nasdem punya hak politik untuk mengusung siapa yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Kenapa kemudian membuat hubungan yang sudah terjalin lama antara Nasdem, Pak Surya dan Pak Jokowi harus merenggang hanya karena pilihan politik yang mungkin dalam tanda kutip berbeda Pak? Nah, mungkin masalahnya karena belum ada satu momentum yang tepat ya. Saya lebih mengutamakan, katakanlah bagaimana agar keutuhan justru koalisi pemerintahan ini tetap terjaga. Okay. Agar stabilitas nasional yang dimiliki, hingga lebih mudahnya seluruh polisi kebijakan yang bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi nggak pernah tanya sama Presiden kenapa Ya, komunikasi artinya, kita renggang? kalaupun ada pencalonan hal-hal yang Anies? serpihannya, pikiran-pikiran yang menggoda untuk perlu ditanyakan, kalau ini bukan merupakan hal yang primer begitu, yang utama, ya kita bisa tinggalkan itu dulu. Nanti barangkali pada waktu yang lebih nyaman, kita bisa tanyakan itu. Oke. Suatu saat Pak Surya akan tanya Ya, saya akan kepada tanya. Presiden, kenapa kemudian kita harus merenggang seperti ini hanya karena Nasdem memilih jalan politik yang berbeda mengusung Anies? Pasti dong. Oke. Kan sayang kalau kita tidak bisa menyatukan semua yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah kita miliki. Apa yang sudah dimiliki dan apa yang pernah ada, paling tidak komunikasi, batiniah, hubungan yang begitu menyatu, itu kan sudah modal besar ya, yang harus bisa sebenarnya menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bersama untuk menyatukan banyak hal Oke. di dalam melihat dan melaksanakan seluruh kepentingan kita bersama. Pak Surya, kami dapat informasi ya, Anda sempat memberikan masukan kepada Presiden Jokowi supaya tidak menunjukkan endorsementnya secara terbuka kepada calon-calon tertentu. Pernah tanya Pak, kenapa Presiden lebih menunjukkan endorsementnya ke dua paslon yang lain, kepada Ganjar dan juga Prabowo? Saya justru amat confident sebenarnya Presiden Jokowi sudah memahami hal itu. Beliau cukup memahami bagaimana terhadap harapannya sendiri. Sebagai sahabat, sebagai kakaknya, sebagai pengusungnya. Oke. Saya bisa katakan itu. Saya mempunyai keyakinan ya, beliau menginginkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik yang bisa dia tinggalkan. Apa yang kita sebutkan dengan istilah legacy. Ya, pasca daripada selesainya jabatan beliau sebagai presiden dan kepala pemerintah. Menunjukkan endorsement kepada tokoh tertentu itu kan bukan legacy yang baik Pak dalam sistem demokrasi kita. Bapak berikan masukan itu nggak ke beliau? Ya, secara diplomasi ya ada. Oke. Ya. Tetapi masalahnya itu kan berpulang kembali kepada pemahaman dari seorang Jokowi. Yang saya tahu adalah tekad dan semangat beliau itu adalah bagaimana untuk memberikan yang terbaik. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan. Arti keberadaan seorang Jokowi hari ini adalah sebagai seorang presiden. Ya. Sebagai seorang kepala pemerintahan. Nah, yang ketiga juga sebagai seorang kepala negara. Nah, spirit sebagai seorang kepala negara yang melekat adalah kenegarawanan. Spirit dan semangatnya di sana. Jadi Anda ingin katakan bahwa saat ini Pak Jokowi melupakan spirit kenegarawanan yang beliau punya? Masyarakat yang bisa menilainya. Dan Presiden Jokowi sendiri barangkali yang mampu untuk membuat tolok ukur ya. Ukuran-ukuran apa itu. Beliau masuk dalam kategori mana. Kalau beliau bisa menganggap, ya ini saya masih sebagai seorang negarawan. Anda menyayangkan Pak spirit kenegarawanan Presiden yang mungkin luntur ketika menunjukkan endorsement kepada tokoh-tokoh tertentu. Anda menyayangkan sebagai partai? Saya bukan menyayangkan. Kalau saya disuruh pilih, ya saya pasti memilih seorang Jokowi dari apa yang saya kenal. Yang tidak bergeser dari spirit. Sebagai seorang yang ingin mengabdikan secara totalitas dirinya sebagai seorang bapak bangsa.
Itu aja. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saat ini hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi ada di titik terendah selama Anda berdua kenal. Betul, Pak? Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik yang saya terendah? khawatirkan. Rendah, itu bisa naik kembali. Tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sekarang di titik terendah? Ini titik masih rendah. Spirit kita semuanya, terutama dari saya adalah mengupayakan ini untuk tetap terjaga. Pada positioning yang bisa tetap memberikan, katakanlah, kontribusi yang cukup berarti bagi suksesnya jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang Jokowi. Selain hubungan yang rendah, Pak, antara Bapak dengan Pak Jokowi saat ini dengan mencalonkan Anies Baswedan, Bapak merasa juga bahwa hubungan Nasdem dengan PDI Perjuangan di titik yang sama rendahnya, bahkan mungkin minus? Nggak juga. Saya nggak merasa begitu. Berbeda program, berbeda pandangan, isu politik, saya pikir itu wajar. Ya kan? Saya belum berjumpa dengan Mbak Mega, saya tanya apa Anda juga sepakat kalau memang masalahnya Nasdem ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang katakanlah harus berhadapan dengan pemerintahan yang dibangun dengan koalisi yang begitu baik. Saya belum tentu barangkali jawabannya Mbak Mega akan sepakat juga kan. Semuanya kita sayang pada dasarnya. Menjaga keutuhan pada dasarnya. Itu yang kita butuhkan. Karena ini memberikan implikasi sekali. Apa kita memang sudah taken for granted? Stabilitas nasional yang ada sekarang ini akan berjalan baik. Dan terus akan berjalan baik kalau kita tidak merawatnya bersama. Menjaganya bersama. Concern saya di sana. Anda ingin bertanya dengan Bu Mega tadi Anda katakan, tapi sampai saat ini tampaknya belum ada komunikasi ataupun pintu komunikasi yang terbuka antara Pak Surya dengan Bu Mega. Anda mengakui bahwa ada kebuntuan komunikasi antara Anda berdua? Belum. Kena waktu aja. Kebuntuan apa? Saya tidak merasa ada kebuntuan. Ya berarti sayang juga. Toh pengenalan dengan Mbak Mega bukan lagi setahun 2 tahun ya. Sudah hampir 40 tahun lebih begitu. Ya semua buntu berarti kita di Republik ini kan. Kita cari apa yang terbaik. Dari yang terkesan barangkali sulit, kita bikin jadi lebih mudah. Dari terkesan barangkali kita tidak pas, kita bikin pas. Saya pikir itu goal besar kita bersama. Anda berusaha untuk menjalin komunikasi nggak dengan Ibu Mega? Artinya meminta waktu untuk bertemu. Karena kan ini kalau tadi Anda katakan tidak ada kebuntuan komunikasi. Tapi publik dan juga masyarakat itu bisa melihat bahwa Nasdem dan juga PDI Perjuangan banyak berseberangan. Banyak memilih jalan politik yang berbeda begitu. Salah satunya yang paling krusial adalah soal sistem pemilu, Pak. Sistem pemilu memang berbeda. PDIP menginginkan yang tertutup. Nasdem terbuka. Tapi kan itu kan berarti bahwa yang personal satu sama lain sudah tidak ada bisa berkomunikasi kan. Harusnya bisa terus. Secara personal Anda ingin berkomunikasi dengan beliau? Bisa aja. Kalau secara personal Pak Surya ingin berkomunikasi dengan Bu Mega. Secara organisasi apakah kemudian di masa yang akan datang terutama di pemilu 2024 Nasdem dan juga PDI Perjuangan bisa berkoalisi? Atau memang ya kami sudah memilih jalannya sendiri-sendiri? Jadi tidak kalau mungkin memang berkoalisi. sekarang dengan capres yang berbeda ya pasti kita sampai kepada hantaran pada pemilu itu ya pasti berbeda. Tapi kan kita tidak hanya melihat sampai kepada hantaran pemilu. The next pasca pemilu juga harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita mau melanjutkan pengabdian kita untuk membangun bangsa ini? Sikap politik kita apa? Apakah kita menganggap hanya kita aja yang bisa melaksanakan seluruh kebijakan politik negeri ini dalam sikap kemandirian kita? Atau kita mesti bisa meyakinkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kawan-kawan dalam membangun kebersamaan. Jadi Nasdem mau
Saya pikir kedepannya kebersamaan itu membangun harus tetap terjaga. koalisi dengan PDI Perjuangan? Dengan siapa aja. Oke. Nggak ada batasnya itu. Sekarang kita menghadapin pemilu. Tapi kan tidak setiap hari pemilu. Dia cuma 1 hari. Ya. Kemudian menghasilkan hasil pemilu. Ada pemerintahan baru. Di sana ada pilihan-pilihan kita. Mendukung pemerintahan baru atau di luar pemerintahan baru. Atau kita yang mengatur pemerintahan baru. Ketika capres kita ya, memenangkan pemilu, ya kita yang mengatur pemerintahan baru. Prinsip dasar bagi Nasdem, jangan coba mengatur negeri ini hanya sendiri. Tidak ada manfaatnya itu. Dan itu tidak membangun semangat kebersamaan, memperkuat semangat persatuan kita, lebih mempermudah progres percepatan pembangunan itu sendiri. Nah, itu pasti. Oke. Tapi bagi siapapun, barangkali kandidat lain, mungkin yang memenangkan pemilu nanti. Ya, kita serahkan polisi dan belit politiknya. Tapi bagi kita, tidak pernah keberatan untuk menyatakan satu aja. Kalau dia memerintah, kita di luar pemerintahan. Kan tidak demikian. Nah, atas pendekatan sepanjang terjaganya, equal partnership, dan mutual of respect, hanya 2 hal yang diminta oleh Nasdem. Kita bisa bersama dengan siapapun. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan, nggak ada itu penjagalan. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjagalan? Ya pastilah. Bicara lebih dalam ya Pak tentang pencalonannya Mas Anies Baswedan. Beberapa pihak ini menyebut dan juga sanksi bahwa Mas Anies Baswedan bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Partai Nasdem sebagai pengusung utamanya Mas Anies Baswedan menyadari betulkah bahwa memang banyak penjagalan yang dilakukan agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan nggak ada itu penjagalan, nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjagalan? Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan penjagalan Pak? Saya pun nggak tahu. Terasa bagaikan angin yang menyentuh ya, tangan dan bahu kita, ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Penjagalan dari kekuasaan atau dari lawan politik? Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali. Bisa aja. Tapi Anda meyakini bahwa Anies Baswedan bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Anda harus yakin itu ya Pak Surya? Nah, kalau saya nggak yakin, sudah harus balik kanan nih. Apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri. Kita harus yakin itu. Dengan keyakinan Pak Surya ya, yang sangat optimis gitu, yang kami dengar keyakinan itu yang membuat juga Nasdem mengalami serangan-serangan, baik serangan politik ataupun serangan-serangan dari berbagai sisi. Pak Surya sudah siap dengan segala risiko itu? Sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu. Saya sama, barangkali lebih kuat Nana daripada saya. Baik kondisi fisik atau apa saja. Tapi satu hal yang saya pahami. Niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik dan pikiran-pikiran baik. Itu sendiri adalah merupakan kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Saya percaya itu. Soal niat baik ya Pak, tapi kan sekali lagi maju kontestasi Pilpres itu sudah ada yang mengatur. Meskipun kita juga berusaha ya Pak ya, tapi seandainya nanti seorang Anies Baswedan gagal ikut kompetisi
Pilpres 2024 alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi cawapresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsinya Pak Surya? Kalau dia udah gagal, kita terima kegagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tidak maju, masa diterima begitu saja Pak? Masa nggak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya, oke Mas Anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan, daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisinya PD Perjuangan agak sulit mazhab politiknya, tapi mungkin ke Prabowo. memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan ini bukan semata-mata pragmatisme. Oke. Untuk apa calonkan Anies kalau untuk pragmatisme? Anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini. Untuk menguji konsistensi pluralisme kita, nasionalisme kebangsaan kita. Untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik. Agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih sehat. Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya, kan tidak bisa dikontrol Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Oke. Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya kepada siapapun yang menghujat, pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Itulah nasionalis sejati. Dia terbuka, dia memberikan toleransi. Bukan hanya berhenti pada hujatan. Bagaimana kita membangun bangsa ini? Aku orang nasionalis. Tapi prakteknya kita hanya berhenti pada sang penghujat. Kita yang paling benar, orang lain semua salah. Nasionalis model apa? Negeri ini menjerit dengan pikiran-pikiran seperti ini. Kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat. Demokrasi kita yang lebih kuat. Agar pemimpin-pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi. Dia lahir sebagai negarawan. Bangsa ini sayang. Dia inflasi politisi, tapi minus negarawan. Ini yang diperjuangkan Nasdem. Bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Bisa bilang Nasdem terjebak. Bisa bilang Nasdem sudah terjual pikiran-pikiran nasionalismenya. Berubah menjadi pengusung politik identitas. Pertanyaan siapa mereka ketika negeri ini memanggil mereka? Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Oke. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta. Itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Di beberapa survei Pak yang dirilis, elektabilitasnya Anies Baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan. Nasdem nggak khawatir Pak? Kenapa kita harus khawatir? Ada fluktuasi yang biasa normal terjadi. Tapi ini angkanya turun terus Pak. Dan di beberapa daerah yang dulunya unggul kemudian mengalami penurunan. Ini tidak mengkhawatirkan Ya, Pak? ada hikmahnya kalau dia dianggap turun. Tekanan terhadap Anies juga menurun. Anda merasakan itu juga? Bagus. Daripada dianggap tinggi terus. Ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya. Oke. Dianggap underdog itu kadang-kadang ada untungnya juga, ada baiknya. Tidak selama yang dianggap sebagai alpha, yang superior, champions. Belum tentu. Bola masih bundar dan bulat. Dan ini sedang disepak satu sama lain. Salah-salah, ada pihak lawan yang bawa bola, nendang ke golnya sendiri. Kita kan nggak tahu. Biasa
dalam pertandingan kadang-kadang detik-detik terakhir dia salah. Biasa. Jadi itu bukan parameter kita deh. Oke. Turun. Tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua, maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung? Siapa yang bilang itu? Kami konfirmasi Pak makanya. Coba tanya dulu sama siapa konfirmasinya. Yang jelas, Prabowo kawan saya yang cukup lama. Oke. Satu, komitmen kami bersama. Persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini. Harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan. Kita masing-masing berkompetisi secara baik. Kita masing-masing membuat suasana pemilu yang cukup kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung. Berarti itu betul ya Pak ya? Ya saling mendukung. Oke. Di putaran kedua kalau calon bukan yang... putaran kedua ya, Oke. apa saja. Jadi pernyataan tadi pernah disampaikan Pak? Enggak juga, itu kan pembicaraan bukan pernyataan yang tertulis, Oke. terbuka untuk Tapi itu kanan bentuk dan kiri. dukungan lah ya, Ya. ke Pak Prabowo sebagai kawan Pak lama. Prabowo pun diam-diam dukung saya. Oke. Kan saya tidak bisa utarakan Hmm. apa permintaan Pak Prabowo juga pada saya. Oke. Beberapa kali media mengetahui pertemuan Anda dengan Pak Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan yang paling baru hari ini Pak, di Wisma Nusantara, Pak Surya makan siang dengan Pak Luhut. Yang kami dapat informasi, Pak Luhut mencoba merayu Pak Surya untuk mendukung Pak Prabowo. Atau justru malah sebaliknya, Pak Surya meyakinkan Pak Luhut untuk mendukung Anies. Komunikasi dalam pertemanan, itu saya bilang modal. Oke. Networking. Bagaimana kita saling melengkapi, saling bertukar informasi, saling menguatkan hati kita. Itu jauh lebih baik. Hal-hal yang ruwet kita anggap mungkin karena kemampuan komunikasi batin yang masih terjaga baik, itu bisa kita bikin mudah. Jadi betapa pentingnya komunikasi batin tadi, itu yang nggak boleh retak. Oke. Dari pertemuan demi pertemuan yang ada, kita selalu bertukar pikiran terhadap masalah-masalah berbagai hal, wacana yang ada. Seperti tadi siang juga demikian. Dah lah, kalau memang spesial Pak Luhut merayu saya untuk ini, enggak ada juga. Bapak meyakinkan Pak Luhut? Enggak juga. Enggak. Ada standing order kami masing-masing yang saling menghargai. Jadi Tapi Pak Luhut nah, dengan pilihannya, iya. Bapak dengan jalan pilihan Iya. Bapak. Saya belum tahu pilihan Pak Luhut. Pilih Ganjar atau pilih Prabowo atau pilih Anies. Oke. Ya, pilih Anies nampaknya berat lah ya. Tapi Pak Ganjar apa Prabowo saya belum tahu. Kenapa Bapak bilang Pak Luhut berat pilih Anies? Berat ini ya, sampai hari ini, besok kan belum tahu. Jadi Bapak dalam rangka meyakinkan supaya tidak menjadi berat. Ya itu apa adanya ya. Tapi saya belum tahu juga Pak Luhut sudah firm pilih Bapak Prabowo atau pilih Pak Ganjar. Belum. Nah, saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya dan keputusannya. Tadi pada saat selesai pertemuan Pak Luhut sempat menyatakan kepada wartawan, memberikan saran nama cawapres untuk Anies Baswedan kepada Pak Surya. Betul Pak? Siapa yang bilang? Pak Luhut langsung. Ada pernyataan resmi dari Pak Luhut bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Surya, saya memberikan saran soal nama cawapres untuk Anies Baswedan. Karena Pak Surya bertanya, kira-kira siapa sosok yang cocok. Betul ya Pak ya? Ya, dalam pembicaraan cawapres ada kita singgung tadi. Ya, berbagai macam wacana sudah dibicarakan, tapi belum membicarakan apa kesepakatan, tidak ada itu. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut? Belum ada juga. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut masuk nggak Pak dari nama-nama yang beredar di publik saat ini sebagai kandidat cawapresnya Mas Anies? Ya justru Pak Luhut juga bertanya pada saya bilang apa yang baik menurut Pak Luhut. Ya. Oke. Pak Luhut Saya memberikan juga butuh kriteria. tanya itu.
Pak Luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok buat Mas Anies seperti apa? Apakah harus dari Indonesia Timur seperti yang dibilang oleh beberapa pihak, atau mungkin dari tokoh NU yang kuat di Jawa Timur, atau mungkin dari background muda ataupun senior? Pak Luhut memberikan kriteria itu nggak Pak? Belum. Oke. Belum tahap Tapi itu. ada nama-namanya ya Pak ya? Belum juga. Tapi kan beliau memberikan saran nama-nama Pak. Belum ada itu. Oke Pak, kalau Bapak nggak mau buka namanya, berapa nama tadi yang disebutkan oleh Pak? Nggak ada juga. Oke. Nggak ada spesifik. Ya. Ini sesungguhnya belum. Oke. Tapi justru barangkali saya menyatakan, mungkin bagus kalau Anda bisa memberikan kontribusi nama, saya bilang. Kan bagus juga. Nah, kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama, itu berarti sudah ada empati, sudah bagus. Ya. Itu kan bagus. Nah, tapi itu belum. Nah, dan saya bisa pahamin itu belum ada. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya, empati yang muncul dari Pak Luhut kepada Mas Anies itu berarti Pak Surya selama ini, selama pertemuan memang dalam rangka meyakinkan Pak Luhut untuk bisa menerima Anies begitu? Saya tidak menyatakan itu. Saya melihat masalahnya ya, mungkin Pak Luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama. Dan sekaligus sama-sama yang paling merasa dekat mendampingin Presiden Jokowi. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri. Tentu karena masing-masing merasa punya kedekatan khusus, itu harus saya katakan, dengan Presiden Jokowi ini. Pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya. Kalau dia lihat ini ada frekuensi yang kurang pas, sedikit banyaknya. Saya pikir pada titik itu. Pak Luhut berusaha nggak Pak untuk membantu Bapak memperbaiki hubungan yang di titik rendah itu dengan Presiden Jokowi? Beliau kan sama-sama dekat. Yang pasti beliau pasti menginginkan persahabatan yang hangat, hubungan yang hangat, itu bisa terjaga. Jadi kalau ada yang nggak pas, bagaimana mau bikin pas? Kan itu. Jadi beliau akan membantu untuk membuat yang tadinya tidak pas ini menjadi pas. Membantu untuk mengkomunikasikan kembali, memperbaiki hubungan yang rendah tadi. Saya belum tahu kan ke arah itu. Saya belum tahu. Tadi nggak dibicarakan Pak? Enggak, saya nggak bicarakan hal itu. Tapi saya bisa pahamin itu. Karena itu saya yakinin itu. Sama aja kalau Pak Luhut juga demikian, ya pasti saya juga akan berpikir begitu, hal yang sama. Bicara soal sosok cawapres Pak, Bapak kan minta saran ya kepada Pak Luhut. Saya nggak minta saran, ada pikiran nggak saya. Okay. Ini sebenarnya lebih banyak saling menggoda saja sebenarnya hal-hal itu. Jadi bukan hal yang terlalu serius lah Nana. Tapi tadi dibuka sama Pak Luhut. Tapi sebenarnya sosok cawapres yang diinginkan Nasdem, diinginkan Pak Surya untuk mendampingi Anies seperti apa sih Pak? Saya pikir pertama kan Nana harus ingat, sejak awal kita mendeklarasikan Anies, saya katakan penetapan, pilihan, referensi utama itu harus datang dari Anies, pada Anies. Saya berikan aja pada dia. Apakah dia nanti akan konsultasikan kembali, itu kita hargai. Ya, tapi kita berikan hak pada dia. Haknya ada di Mas Anies, tapi kan pasti ada preferensi khusus ataupun kriteria khusus yang diinginkan Nasdem. Saya menginginkan yang bisa berduet baik kepada dia. Spellnya harus jalan. Sayang lah. Kalau ini yang satu lama lain ada sedikit aja nggak pas, itu sayang sekali. Jadi nggak tertarik Pak masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah. Elektoral menjadi pertimbangan nggak Pak? Atau mungkin harus dari daerah khusus tertentu begitu seperti Jawa Timur atau tokoh dari kalangan NU, itu nggak menjadi pertimbangannya Nasdem Pak dan Pak Surya? Ya pasti lah, bagian pertimbangan itu tidak pertimbangan utama. Pertimbangan utama kita pada andalan kita pada capresnya. Komplementerinya ya Wapres. Jadi saya agak berbeda, mungkin yang saat yang lain mungkin berpikir inilah saat di mana Wapres menentukan strategi kemenangan dan menentukan kemenangan capres. Ya, banyak pengamat menyatakan seperti itu. Tapi bagi saya tetap capres adalah yang super dominan menentukan. Wapres komplementaris ikut. Jadi dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam pandangan Pak Surya,
Wapres itu bukan faktor penentu kemenangan? Nah, bagi saya tidak utama, Oke. bukan penentu utama. Bukan penentu utama. Ya. Penentu utama tetap adalah capres. Jadi siapapun pendampingnya Mas Anies Ya. sebetulnya bukan penentu utama kemenangan Pilpres. Memang itu. Oke. Sebenarnya. Ya. Dan kehati-hatian memilih wapres ya wajar sekali dan itulah semestinya. Tapi jangan kita merubah mindset, kita berpikir ini penting sekali wapres ini. Kalau enggak, sebenarnya apa artinya capres kita? Berarti tidak dominan dia, tidak unggul sekali. Petinggi Partai Nasdem menyebut bahwa sudah ada 5 nama Pak yang menjadi kandidat kuat pendampingnya Mas Anies Baswedan ya. Ada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Betul Pak 5 nama itu? Saya baru dengar dari Anda. Jadi nggak benar Pak 5 nama itu? Ya mungkin itu wacana yang barangkali keluar secara spontan dari beberapa figur elit Partai Nasdem ini. Tapi rasa-rasanya pasti berkisar-kisar nggak jauh-jauh dari situ. Itu. Tapi 5 nama itu Bapak pertimbangkan ya? Saya pikir kalau itu dimintakan kepada saya pertimbangkan. Tapi tetap saya kembalikan, harusnya yang memberikan referensi utama, kalaupun harus diajukan itu, tetap kepada Bung Anies lah. Pak Surya dan Nasdem akan menerima apapun pilihan cawapresnya Mas Anies ya? Iya. Oke. Ya. Itu memang konsekuensi kita sudah menyerahkan itu. Nasdem menjadi partai yang sangat resisten Pak dalam tanda kutip terhadap Mas AHY untuk menjadi cawapresnya Mas Anies, itu betul nggak Pak? Enggak juga. Kenapa harus resisten? Kenapa? Apa yang salah? Oke. Karena yang kami dapat infonya Mas AHY dianggap kurang berpengalaman di bidang militer, jadi sulit untuk mengkonsolidasikan. Semuanya ada militer. plus minus. Nggak ada semua kandidat yang tidak memiliki plus minusnya. Ada kurangnya di sini. Ada kelebihannya di sana. Nah, cuman yang kita mau cari, yang kurangnya lebih sedikit, yang plusnya lebih banyak. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Tapi resisten saya pastikan nggak ada itu. Kalau pada akhirnya Mas Anies memilih Mas AHY, Pak Surya juga akan menerima itu? Ya, silakan. Tapi sebetulnya kami dengar preferensi utamanya bukan itu, bukan Mas AHY, tapi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Belakangan nama Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga ikut masuk. Kenapa kemudian Partai Nasdem punya preferensi tokoh yang harus mendampingi Mas Anies berasal dari Jawa Timur dan dari kalangan NU? Apakah kemudian karena Jawa Timur ini battleground Pak di Pilpres 2024? Saya pikir salah satu perhitungannya ya. Oke. Dari katakanlah berbagai masukan yang ditujukan kepada saya. Memang preferensi elektoral yang harus terbangun itu di daerah Jawa. Nah, kita mengenal ada 3 daerah Jawa yang cukup potensial di luar Jakarta dan Banten itu ya. Jabar, Jateng, Jatim. Nah, itu yang harus benar-benar diamati secara baik. Kalau itu bisa rata-rata saja Bung Anies di sana itu, baik menang dan kalahnya, tidak terlalu jauh. Ya, potensi kemenangan Anies ya tinggi sekali. Jadi untuk Nasdem, untuk Pak Surya, Jawa Timur menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan ya. Karena Harus dengan itu. kemenangan 50% saja menurut Nasdem, Mas Anies bisa memenangkan pertarungan Pilpres begitu? Saya yakin kalau di 3 Jawa ini, katakanlah plus minusnya itu rata-rata. Ada yang plus, ada yang minus, ada rata plus, hampir rata-rata, tidak complang sekali. Oke. Potensi kemenangan Anies tinggi sekali, amat tinggi. Ya. Dan Kalau ex-presidennya Bung Anies tuh. Oke, kalau Bu Khofifah kemudian gagal menjadi cawapresnya Mas Anies, kabarnya sejak jauh-jauh hari Partai Nasdem juga menjajaki pendekatan dengan PKB untuk menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies. Memang betul begitu Pak? Belum sampai ke tahap itu saya pikir. Tapi hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dengan PKB, dengan Imin, saya pikir saya juga sebagai kakaknya itu ya dari sejak awal koalisi dengan Presiden Jokowi memang saya ajak beliau, PKB, ya itu masih terjaga baik sampai saat ini. Tapi Caimin masuk dong ke dalam nama yang mungkin diperhitungkan kalau tokoh Jawa Timur seperti Bu Khofifah, Pak Mahfud tidak Yang sampai diterima. sekarang ini saya menghormati sekali, sudah ada deklarasi Pak Caimin dan Pak Prabowo ya. Jadi, politik kan cair Pak Surya. Semuanya masih mungkin politik cair di art of possibility. ya bisa aja. Bisa Tapi saja. penghormatan saya itu tidak
tidak bersurut. Ada koalisi saya anggap di situ ya. Jadi Nasdem tidak mau mengganggu koalisi yang sudah terbentuk. Ya. Kalau kita tidak bisa memperkuat, kenapa kita harus ganggu? Oke. Tapi Nasdem intens berkomunikasi dengan Partai Golkar. Sampai Pak Surya di Singapura kemarin berkomunikasi, bertemu dengan petinggi Partai Golkar. Itu fotonya sudah menyebar, Pak, di mana-mana. Untuk menjajaki kemungkinan koalisi Golkar masuk ke dalam koalisi perubahan. Dan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bisa jadi cawapresnya Mas Anies, itu betul ya, Pak? Enggak. Belum sampai ke tahap sana. Oke. Hubungan baik dengan Golkar, itu benar. 43 tahun saya di Golkar. Sekaligus pernah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, itu benar. Ada romantisme dengan kawan-kawan Golkar, itu benar. Tapi penjajakan bagaimana supaya Golkar berada di posisi Anies, belum sampai ke tahap itu. Tapi jelas bahwasanya kedekatan itu merupakan modal. Yang memungkinkan itu semuanya bisa terjadi. Tapi sebagai bagian dari romantisme, Pak Surya berharap nggak Golkar bisa bergabung dengan koalisi perubahan, mungkin mengulang romantisme di 2004 pada saat mengusung Pak SBY? Dengan catatan tidak mempersulit Golkar. Okay. Anda boleh percaya itu. Ngapain dia harus bergabung dengan koalisi perubahan kalau dia kondisinya semakin sulit? Maksudnya kondisinya sulit, maksudnya dijegal begitu, Pak? Iya, bermacam hal. Golkar harus yakin dia. Saya ingin bergabung dengan koalisi perubahan. Dengan segala resikonya? Nah, dengan segala hal yang baik, pikiran yang baik. Nah, kemudian bisa menatap harapan yang baik. Kenapa tidak? Tapi kalau ini hanya untuk mempersulit kondisi kawan-kawan di Golkar, ya janganlah. Di sisi lain Golkar dan juga PKB menggagas koalisi besar, Pak. Nasdem tertarik nggak, Pak, masuk? Koalisi besar, Nasdem tertarik atau tidak? Itu apa? Mencalonkan Anies Baswedan itu adalah sesuatu yang the ultimate daripada goal untuk dibawa menjadi capres. Diperjuangkan untuk terpilih. Kemudian, katakanlah seluruh alat kelengkapan persyaratan presidential threshold harus terpenuhi, dan kita sudah penuhi. Jadi nggak tertarik, Pak, masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah? Ya udah, satu Anies, jalankan. Terima kasih sekali Pak Surya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan juga di publik begitu ya. Banyak sekali tadi dan bagus-bagus sekali Pak. Semoga nanti publik terpuaskan dan tahu kondisi politik di tanah air seperti apa jelang pemilu Presiden 2024. Terima kasih sekali Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh atas waktunya kepada CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan tadi kita sudah menyaksikan bersama wawancara khusus dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Sudah bersama saya malam ini Direktur Eksekutif dari LSI Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Dan kita ingin membedah dan juga memaparkan hasil survei dari LSI dan juga indikator. Nanti yang indikator biar saya yang menjelaskan, LSI yang menjelaskan biar Mas Jayadi soal elektabilitas Capres, kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya Pak Jokowi dan siapa Capres yang kemudian kira-kira cocok dianggap oleh masyarakat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Silakan Mas Jayadi, kita lihat hasil survei dari LSI ini yang paling baru dirilis tanggal 12 sampai 17 April 2023. Silakan Mas Jayadi. Ya, ini simulasi tertutup seluruh nama ya. Ketat sekali antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Prabowo di angka 28,3%. Ini survei dilakukan pada 12 sampai 17 April. Disusul Ganjar Pranowo di angka 27,3. Selisih cuma 1%. Jadi secara statistik ini semua kita nggak tahu siapa yang unggul. Oke. Kemudian nomor 3 masih seperti biasa yang sudah kita ketahui Anies Baswedan 21%. Selisihnya dengan nomor 1 signifikan ya, meskipun juga tetap dekat di 7%-an. Jadi survei pada 12-17 April ini menunjukkan bahwa
belum ada perubahan yang berarti dan jarak elektabilitas antara 3 nama teratas masih tetap sangat ketat gitu. Baru ada papan kedua, Ridwan Kamil, lalu AHY, Sandiaga Uno dan seterusnya. Hanya Ridwan Kamil yang di atas 5%, di bawah 10%, yang nama-nama lain di bawah 5%. Termasuk beberapa nama ketua partai ya yang cukup terkenal sebagai capres atau cawapres, yaitu Pak Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. Ini simulasi untuk nama-nama capres ya, bukan cawapres. Nama-nama capres ya, tapi kalau dilihat trennya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo seperti apa? Dengan selisih yang sangat tipis ini Mas Ini Yedi. trennya masih sama dengan awal April. Ketika LSI juga merilis hasil surveinya, bahwa Prabowo Subianto yang selama ini sampai dengan paling tidak Januari 2023 itu cenderung di bawah Ganjar. Kali ini dia kalau tidak sudah trennya di atas, trennya ya? meningkat meskipun masih sangat dekat jaraknya. Kalau Ganjar trennya setelah kemarin sempat turun, trennya meningkat juga atau stagnan Mas? Sempat turun jauh dari sekitar 8% pada akhir Maret awal April ya. Ketika isu Piala Dunia baru saja selesai. Tapi ketika kita survei lagi seminggu kemudian, Ganjar Pranowo mulai agak rebound, tapi belum kembali kepada posisi ketika sebelum Piala Dunia. Jadi sudah rebound setelah deklarasi ya? Yang menarik adalah Prabowo tidak turun lagi, tetap berada pada posisi seperti. Jadi tren momentum Prabowo masih berlanjut. Cuma kita tidak tahu, ini kan sebelum deklarasi tanggal 21 dari Mei, PDI Perjuangan tanggal 21 April ya. Jadi kita belum tahu ya. Kalau Anies Baswedan trennya bagaimana Mas? Tren Anies Baswedan stabil. Tapi kalau kita lihat tren di LSI secara keseluruhan sebetulnya sama dengan Prabowo. Trennya cenderung terus meningkat, cuman memang peningkatan Anies tidak setinggi Prabowo Subianto. Ya. Gitu. Kita lihat slide berikutnya. Silakan, ini ada kepuasan terhadap kinerja Presiden. Ini yang paling tinggi sepanjang beliau berkuasa ataupun memimpin ya. Iya betul. Jadi kalau di total yang menyatakan sangat puas dan cukup puas itu di angka 82% temuan LSI ini ya. Saya kira ini tidak terlalu berbeda dengan lembaga survei lain. Cuma memang LSI yang tertinggi 82, lembaga survei lain ada yang 78, ada yang 77 ya gitu. Mengapa kok bisa tinggi? Banyak penjelasannya, antara lain kita juga ada dirilis ya. Semua kondisi umum itu menunjukkan persepsi positif, kondisi keamanan, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi penegakan hukum, dan tingkat kepuasan kepada pelaksanaan demokrasi. Tapi saya kira yang juga penting itu kalau tingkat kepuasan kepada presiden itu biasanya sangat berkorelasi dengan tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasinya tinggi, tingkat kepuasan akan turun. Kalau tingkat inflasinya rendah, tingkat kepuasan akan naik. Nah, yang menarik biasanya selama Ramadan menjelang Idul Fitri, ini kan surveinya menjelang Idul Fitri kan, biasanya inflasi tinggi, tapi pemerintah tampaknya berhasil menekan inflasi pada angka sekitar 5%-an ketika survei ini dilaksanakan. Makanya tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya Presiden kemudian meningkat pesat ya, di 82%. Ini yang paling tinggi ya sepanjang beliau berkuasa ya. Betul. Dari Pak Jokowi itu terendahnya 45% pada 2015, tertingginya pada sekarang ini. Kalau Pak SBY pernah lebih tinggi dari ini Pak SBY, tapi tahun 2009 yaitu 85%. Jadi ini nggak ada lemdaknya ya? Lemdak itu kan nanti. Lemdak itu setelah Pak Jokowi, setelah terpilih presiden baru, ya presiden baru belum menjabat. Apakah pengaruhnya masih ada apa enggak? Itu disebutnya lemdak sebetulnya ya. Jadi presiden di periode kedua itu belum disebut lemdak sebetulnya. Lemdak itu kalau dia sudah masih menjabat, sudah ada presiden baru terpilih, tapi presiden baru terpilih itu belum menjabat gitu. Itu disebut lemdak. Jadi saat ini masih kuat ya Pak Jokowi pengaruhnya ya? Ya, menarik memang kalau kita compare atau bandingkan dengan Pak SBY, tingkat kepuasan kepada Pak SBY rata-rata lebih rendah di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama. Kalau Pak Jokowi cenderung lebih tinggi di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama gitu. Kita lihat survei berikutnya, slide berikutnya. Capres yang mampu melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi yang tadi berbekal tingkat kepuasan publik mencapai 82%. Silakan. Jadi memang sebelum pertanyaan ini kita juga menanyakan kepada publik, kan ada pernyataan atau statement di publik bahwa presiden selanjutnya itu sebaiknya senafas atau sejalan dengan Presiden Jokowi. Mayoritas masyarakat setuju dengan pernyataan itu. Nah, lalu kita tanyakan berikutnya, kalau Anda setuju bahwa
masyarakat presiden berikutnya harus sejalan dengan Pak Jokowi, yang mana yang paling cocok untuk melanjutkan. Nah ini kalau kita simulasi 3 nama, itu yang dianggap paling cocok Prabowo 37,7%, baru Ganjar Pranowo 32,7%, baru Anies Baswedan 21% gitu. Jadi sebetulnya di mata masyarakat tiga-tiga ini sebetulnya bisa menjadi pelanjut Jokowi sebetulnya. Cuman yang paling tinggi adalah Prabowo, baru Ganjar. Yang menarik selama ini kan yang diasosiasikan lebih kuat dengan Pak Jokowi adalah Ganjar ya. Tapi untuk sementara ini Pak Prabowo cukup terasosiasi positif juga dengan Pak Jokowi. Oke, kenapa Pak Prabowo lebih dianggap mampu melanjutkan pemerintahnya Pak Joko Widodo? Apakah karena banyak dapat berkah endorsement begitu, Mas? Ya, salah satunya itu bahwa pertama Prabowo kan bagian internal dari pemerintahan Jokowi. Yang kedua, paling tidak selama beberapa bulan terakhir sejak November sampai paling tidak April sampai Lebaran itu kan tapi ini kan survei ini belum mencakup Lebaran ya. Sebelum Lebaran itu kan sangat banyak display hubungan yang positif antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Itu salah satu ya. Selain itu saya kira pernyataan-pernyataan atau gaya berkomunikasi Prabowo yang mulai menunjukkan mirip ya, dengan pola-pola Pak Jokowi juga saya kira itu cukup berpengaruh. Oke, kita lihat survei yang terakhir ini dari Indikator Politik, biar saya aja yang menyampaikan elektabilitas partai politik versi Indikator Politik Indonesia 11 sampai 17 April 2023. Ini waktu turun surveinya kayaknya deketan ya dengan Lembaga Survei Indonesia. Masih PDI Perjuangan di angka 23,9%, kemudian Gerindra 13,7%, Golkar 10,2%, Demokrat tinggi ya 7,6%. Di sini kita lihat PKB juga tinggi 6,6%, Nasdem juga tinggi 6,5%, PKS 4,7%, belum dapat berkah elektoral kayaknya nih dari Anies ya. PAN 2,5%, P3 2,4%. Sisanya ini adalah partai-partai non parlemen. Kita lihat di sini Perindo 2,4%, Hanura 1%, Gelora 0,3%, PSI 0,2%, Garuda 0,2%. Partai Buruh 0,1, PBB 0,1, Partai Umat 0,1, PKN 0,1. Tidak tahu atau tidak jawab, undecidednya masih cukup tinggi ya Mas? 17,2%. Artinya masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan ataupun kira-kira akan memberikan suaranya ke partai mana pada pemilu 2024 nanti. Setelah ini kita akan membahas bersama dengan para narasumber saya yang sudah ada di studio. Anda bisa lihat di sini ada perwakilan dari Nasdem dan juga dari Istana, kira-kira memaknai tadi gestur ataupun pernyataan-pernyataan keras yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah ini semua adalah tanda-tanda pecah kongsi koalisinya Pak Jokowi atau ini hanya ketegangan sesaat saja? Karena politik itu sangat cair, hari ini mungkin bisa berseberangan, besok lagi bisa berkawan. Ya Mas Jaya, nanti kita akan ulas bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bicara gamblang tentang posisi partainya di koalisi pemerintahan yang sepertinya sudah tidak dibutuhkan. Surya Paloh juga membeberkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo berada di titik rendah saat ini. Apakah ini tanda-tanda pecah kongsi Partai Nasdem di koalisi Jokowi atau ini hanya ketegangan sesaat saja? Malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mbak Nana. Biasanya assalamualaikum nggak ada? Ya assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadiana. Selamat malam Mas Jayadi. Oke, ada tenaga ahli utama KSP Bang Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan partainya P3. Oke, saya tadi nggak mau nyebut sebenarnya, tapi udah disebut ya udah. Saya langsung aja. Gus Coy, tadi kita udah sama-sama ya menyaksikan pernyataan-pernyataan yang kalau misalnya bisa dibilang mungkin agak keras dari Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Anda Pak Surya Paloh. Pak Surya mengatakan bahwa mungkin saat ini Nasdem sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Presiden Jokowi di koalisi pemerintahannya. Karena sebelumnya Presiden mengatakan bahwa ya saya secara jujur harus mengatakan tidak mengundang Partai Nasdem karena Partai Nasdem sudah membentuk koalisinya sendiri. Ini kan ada saling berbalas ya pernyataan yang kemudian muncul di publik bahwa
memang ada ketegangan hubungan di antara Partai Nasdem, antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Kemudian sampai kapan ini akan berlanjut? Pertama saya kira tidak keras pernyataan itu. Itu suatu kejujuran yang dirasakan oleh Pak Surya. Di mana dulu ketika lihat sejarah awal 2014 Jokowi yang bukan siapa-siapa gitu kira-kira gitu ya. Artinya biasalah gitu. Belum dapat dukungan dari partai lain, Nasdem pertama kali. Dengan segala sumber daya yang dimiliki Pak Surya, memberi support pada Jokowi. Bahkan saya mendengar Pak Surya bukan hanya memberi support sama Jokowi, tapi juga pendukung yang lain pada Jokowi. Saya tahu, tapi saya nggak menyebut di sini. Maksudnya apa? Sehingga kemudian tentu saja karena investasi seperti itu maka menjadi dekat. Terus dalam perjalanan periode pertama begitu dekat. Dan penilaian kami Pak Surya terhadap kami dan seluruh kader Nasdem dalam periode pertama semua fine, semua baik. Jokowi berada dalam orbit, koridor yang menurut kami pas. Pas. Di periode kedua? Begitu periode kedua ada banyak hal yang tidak konsisten. Dari Jokowi. Misalnya semula calon menteri atau menteri harus tidak menjabat partai. Begitu kan? Calon menteri ditanya dulu ke KPK. Periode kedua nggak ada lagi semua itu. Nggak ada lagi semua itu. Nggak tanya lagi ke KPK, semua jabatan rangkap-rangkap dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa baru sekarang dipersoalkan oleh Nasdem? Kita nggak bisa, tentu kenapa saja itu urusan Pak Surya lah, ya. Ke dalam langsung pada Jokowi. Berikutnya lagi kemudian kita melihat perjalanan sampai akhir atau menjelang akhir ini. Tapi meski demikian, kami tetap konsisten, setia dalam perjalanan pemerintahan Jokowi. Kita tetap mengawal seluruh kebijakan kita dukung tanpa reserve. Di DPR, fraksi-fraksi yang ikut koalisi tapi juga ngeritik Jokowi, Nasdem tidak, tetap mendukung. Berbagai kasus terjadi. Nah, kemudian kita koalisi ini kan sampailah pada 2024. Gitu kan? Dalam pemerintahan ini. Tapi tidak ada satu klausul di dalam kesempatan berkoalisi itu, misalnya mencegah gitu ya, ataupun berapa melarang. bulan, berapa tahun, kita tidak boleh berpisah untuk menyongsong 2024, gitu kan? Nah, yang kita rasakan, mulai ketika kita ngusung Anies lah itu. Hubungan itu seolah-olah. Itu sudah diakui Pak Surya tadi. Ya kan? Nah. Jadi mau sampai kapan hubungannya seperti ini? Posisi Nasdem di koalisi yang ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang gantung begitu. Itu mau sampai kapan seperti Juga itu? tidak gantung. Ini soal perbedaan pilihan. Komitmen kami kan sampai 2024. Jadi Jokowi jadi presiden itu tidak ujuk-ujuk jadi presiden. Bukan investasi sendiri. Ini investasi seluruh partai politik termasuk Nasdem. Jadi sampai ketika 2024 akan seperti Nasdem itu. telah menanamkan saham, taruhlah begitu dalam tanda petik, analognya dengan kita bikin perusahaan misalnya begitu kan. Berarti kita memiliki hak. Dan kita mengawal hak itu, mengawal kewajiban kita, hak kita sampai 2024. Sampai 2024 berarti Nasdem tetap di situ ya? Meskipun hubungannya panah adem seperti ini. Urusan 2024 yang memang ada proses-proses dinamika, ini kan harus dianggap sesuatu yang wajar, yang logis. Nah, kenapa ini menjadi beda? Kenapa ini dianggap salah? Toh, sebelum Nasdem bikin koalisi, ada koalisi lain yang juga sudah dibentuk dalam pemerintahan ini. Itu kalau misalnya kata partai-partai yang lain itu karena Nasdem berkoalisi dengan oposisi, dengan Demokrat dan juga PKS. Tapi itu kita lagi nggak membahas itu ya. Yang saya mau tanya berarti hubungan ataupun posisi Nasdem akan tetap berada di koalisinya Pak Jokowi sampai 2024?
Komitmen kami begitu. Oke. Tapi setelah itu tentu saja karena yang jadi Presiden Jokowi, Usernya Pak Jokowi ya. ya terserah. Setelah itu mau apa itu terserah. Jadi Monggo sekarang Nasdem saja. posisinya menunggu evaluasi dari Presiden Jokowi. Ya seperti- terserah itu kita serahkan. Tapi jangan lupa, ya kan? Presiden itu didukung oleh seluruh partai politik termasuk Nasdem. Maka ketika dia mau mereshuffle, ketika dia mau memecat, mengangkat, itu secara moral itu tidak bisa begitu saja. Maksudnya gimana? Hah? Kan itu hak Tidak prerogatif begitu dari saja. Presiden. Punya hak prerogatif. Hak prerogatif presiden berbeda dengan hak prerogatif raja. Oke. Jangan lupa. Kalau raja itu full karena dia memiliki otoritas mutlak. Ya. Jadi prerogatifnya itu mutlak. Tapi kalau presiden itu otoritasnya atau hak prerogatifnya tidak mutlak. Artinya Presiden kalau mau mereshuffle menteri-menterinya di Nasdem Tetap harus bicara aja dulu. harus Pak secara Surya. moral, secara etik, secara akhlak gitu kan. Tanya dulu atau berembuk dulu atau komunikasi dulu. Itu Oke. akhlaknya, itu etiknya. Ya. Kan? Tapi sekali lagi kita serahkan kepada presiden. Tapi catatannya seperti itu. Bahwa dia jadi presiden tidak serta-merta. Tidak ujuk-ujuk. Ada yang mendukung. Oke. Termasuk di dalamnya adalah Nasdem. Oke, jadi Nasdem posisinya adalah menunggu sikapnya Presiden Jokowi ya. Silakan aja. Oke, menunggu evaluasinya Presiden Jokowi. Saya mau tanya ke Istana, Bang Ade, kira-kira dengan ketegangan yang seperti ini ya, bahwa Presiden mengatakan sengaja tidak mengundang Nasdem dan Pak Surya mengatakan bahwa sepertinya Nasdem sudah tidak dibutuhkan lagi oleh koalisinya Pak Jokowi dan hubungannya berada di titik rendah dan mungkin setelah wawancara di CNN ini keluar, Pak Jokowi akan mengambil sikap tentang partai-partai koalisi pendukungnya dan tadi sudah disebutkan juga oleh Gus Coy, ya sekarang silakan saja ke Presiden. Kira-kira Presiden akan mengevaluasi nggak posisi Nasdem di koalisi? Rifana begini, perlu kita coba cermati. Kalau saya melihat ya secara pribadi ada dua variabel tentang komunikasi atau hubungan yang ada antara Pak Jokowi dengan Pak Surya. Pertama mungkin hubungan personal pribadi. Yang itu saya yakin sampai hari ini itu pasti tidak akan terganggu. Karena kedua beliau ini, kedua belah pihak ini mengakui bahwa mereka itu teman lama. Oke. Ya. Jadi baik-baik aja ya? Ya baik-baik saja, Oke. ya kan. Artinya sebelum posisi Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai gubernur, ya kan, atau sebelum ada jabatan lah itu sudah ada melakukan komunikasi. Itu saya pikir itu harus kita akui dan kita harus hormati itu. Nah, yang kedua adalah mungkin ya konteksnya adalah politik. Ya. Kalau konteks politik tentu banyak banyak irisan atau banyak ya katakanlah bisa kompleks lah. Oke. Tergantung kita mau dari sudut pandang mana. Jadi kalau melihatnya. hubungannya baik-baik aja akan dievaluasi nggak posisi Nasdem? Nah itu tadi saya katakan, kalau kamu mengatakan evaluasi konteksnya apa? Kalau konteksnya politik, konteksnya kabinet, ya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Karena dalam regulasi, dalam konstitusi, beliau yang mempunyai kewenangan kuat untuk apakah pembantu-pembantunya bisa dipertahankan dengan kacamata dia, dengan sudut pandang dia, ya, apakah itu parameternya kinerja dan lainnya, ya, atau tidak, ya kan? Kita kan nggak bisa berandai-andai gitu. Nah kita serahkan. Kami juga tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai ruang lingkup untuk menyatakan seperti itu. Oke, jadi Presiden maksudnya tidak mengundang Nasdem ini konteksnya dalam arti apa? Kalau hubungannya baik-baik saja? Kan Pak Presiden sudah menjelaskan, ini Partai Nasdem dengan segala hormat Sudah punya koalisi. menentukan sikap politiknya, ya kan? Nah, kita hargai itu, kita hormati itu. Lah kan Gerindra juga membentuk koalisi dengan PKB, Golkar, P3 dan PAN juga membentuk koalisi di KIB. Kan Jadi ini kemarin sebenarnya pertemuan koalisi apa nih? Mana yang lebih dulu gitu kan? Oke. Kan mana yang lebih dulu? Kan kita lihat itu. KIB yang lebih dulu. KIB yang lebih dulu dong, KIB kan sudah 1 tahun lebih. Ya, tapi kan belum menentukan sikap capresnya. Itu kan juga harus kita. Jadi kalau kita melihatnya harus secara komprehensif, secara detail, cermatnya gitu. Oke. Ya kan. Yang kedua, memang betul awalnya itu ada 6 partai koalisi yang tergabung dalam pemerintahan Jokowi. Terakhir masuk PAN. Begitu ya Mas Jayadi ya. Nah tentu dalam
dalam dukungan partai politik itu juga ada pembicaraan di awal tentu pada saat misalnya kampanye ya, gitu. Yang kedua pasti ada norma, ada etika juga yang dibangun dalam komunikasi politik itu dalam partai politik. Nah, saya tidak mengetahui secara pasti misalnya Gus Coy dengan Partai Nasdemnya ketika menentukan sikapnya apakah sudah melakukan komunikasi kepada Pak Jokowi. Nah, saya nggak masuk ke wilayah itu. Ya. Jadi sekarang posisinya Presiden akan mengevaluasi tidak? Kalau misalnya tadi Anda katakan bahwa hubungannya baik-baik saja karena ini hubungannya sudah terjalin lama. Ya. Dan meskipun itu hak prerogatif Presiden, tapi kan ketika Presiden ingin mereshuffle menteri-menterinya biasanya ketum-ketum parpol koalisi itu dipanggil untuk berdiskusi. Ya. Itu akan dilakukan? Itu kan tadi saya katakan, kalau kita masuk dalam konteks politik, dalam konteks kinerja pemerintahan, kinerja kenegaraan, beliau kan mempunyai penilaian, punya parameter ukuran dengan melihat para pembantunya. Ya, apakah misalnya masih layak atau tidak, atau masih bisa dipertahankan atau tidak. Jadi nanti saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rifana dalam konteks misalnya reshuffle siapa atau Nasdem bagaimana gitu. Oke, jadi reshuffle akan dilakukan based on kinerja ya, bukan karena pilihan politik ya? Ya kembali lagi kita serahkan kepada Presiden. Oke, tapi kan seharusnya berdasarkan konstitusi itu berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan pilihan politik. Ya ini kan namanya pembantu, ya aparaturnya. Ya apakah misalnya sebagai owner, ya pembantu ini aparaturnya pendukung ya, bukan pendukung, apa namanya? Ya yang pembantu lah ya, boleh dikatakan lain ya seperti itu ya, mampu untuk memenuhi apa yang menjadi segmentasi program-program dan lainnya sesuai dengan visi yang sudah dituangkan, itu bergeraknya bagaimana kan gitu. Oke, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Anda melihat ataupun Anda menilai apa yang disampaikan oleh Bang Ade itu benar bahwa hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sebenarnya baik-baik saja karena ini sudah terjalin lama, tidak ada apa-apa. Apakah memang melihatnya segamblang itu karena saling berbalas pernyataan di publik kemudian menunjukkan bahwa sengaja tidak mengundang dan sudah merasa tidak dibutuhkan. Ini tanda-tanda biasa-biasa saja atau tanda-tanda pecah kongsi menurut Mas Jayadi? Kalau hubungan personal mungkin saja baik-baik ya. Tapi kalau hubungan politik jelas lagi tidak baik itu. Maksudnya itu bukan lagi tidak baik, terjadi perbedaan, ya. Perbedaan pandangan, perbedaan sikap gitu. Nah, menurut saya perbedaan sikap itu atau pandangan itu terjadi karena perbedaan pandangan terhadap dua jenis koalisi. Karena dua jenis koalisi itu sekarang. Yang kebetulan karena pemilunya berbarengan dengan beberapa waktu menjelang akhir pemerintahan, dua jenis koalisi itu terpaksa berbarengan juga. Yaitu koalisi pemerintahan Pak Jokowi yang dibentuk sejak 2014 untuk periode pertama, lalu 2019 untuk periode kedua kan gitu. Nasdem anggotanya. Lalu yang kedua koalisi untuk Pilpres 2024 gitu. Bagi Nasdem dua koalisi itu berbeda dan harus dipisahkan penyikapannya. Itu dari sudut pandangnya Nasdem. Dari sudut pandang Pak Jokowi? Nah, tampaknya dari sudut pandang Pak Jokowi nggak bisa begitu. Nggak begitu. Keduanya tampak seperti maunya dia. Seperti satu gitu. Itu yang menjadi, saya kira terjadi perbedaan dan itu dikonfirmasi oleh pernyataan Pak Jokowi kemarin beberapa hari yang lalu waktu ditanya kenapa Nasdem tidak diundang. Jawaban Pak Jokowi kan, loh kan Nasdem sudah punya kira-kira ya, kalau di parafrase sudah gitu, punya koalisi sudah sendiri. punya koalisi sendiri. Pertanyaannya yang dimaksud koalisi oleh Pak Jokowi itu apa? Koalisi untuk Pilpres atau koalisi pemerintahan? Gitu. Nah, kalau yang dimaksud dua-duanya maka relevan pertanyaan Rifana tadi. Apakah Pak Jokowi akan mengevaluasi atau tidak? Ya, kenapa yang bisa dievaluasi Pak Jokowi dalam konteks ini ada dua, satu kinerja kabinet, menteri, atau koalisinya sendiri yang dievaluasi. Kalau kinerja kabinet maka evaluasinya berdasarkan apa kekurangan yang kelebihan kekurangan dari kinerja ya, kinerja seorang menteri. Biasanya kalau menterinya dianggap tidak berkinerja baik maka akan diganti. Tapi penggantinya dari partai yang menjadi anggota koalisi. Itu kalau berdasarkan kinerja. Kalau evaluasi kabinet. Ya, evaluasi kabinet berdasarkan kinerja. Tapi kalau subjektivitas politik. Kalau evaluasinya itu evaluasi koalisi, itu kan pertanyaannya mau ngeluarin Nasdem apa tidak ngeluarin Nasdem, kira-kira gitu kan.
Nah, yang akan sulit dijawab adalah apa kesalahan Nasdem sehingga harus dikeluarkan dari koalisi, ya kan? Jawaban cuma satu kan, karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, kira-kira itu. Dan mencalonkan Anies Baswedan itu apa yang salah? Ya, itu di situ perbedaannya kan. Mungkin bagi Pak Jokowi itu tidak tepat, entah tidak tepatnya di mana. Kalau dari pernyataan Bang Ade tadi mungkin kurang komunikasi awal. harusnya mungkin menyampaikan. Mungkin. Itu kan sudah ada informasi yang kami dengar, sebetulnya Pak Jokowi merasa kenapa Pak Surya tidak menyampaikan terlebih dahulu ketika ingin mengumumkan Anies Baswedan, padahal sudah ada pertemuan intens. Jadi saya kira itu pangkal masalahnya itu. Perbedaan pandangan. Murni hanya masalah komunikasi atau memang? Bukan. Perbedaan pandangan dan sikap terhadap dua jenis koalisi itu. Koalisi pemerintahan Pak Jokowi yang berakhir 2024 dengan koalisi Pilpres 2024. Dengan adanya perbedaan pandangan itu, apakah kemudian Presiden akan mengambil sikap tegas mengevaluasi posisi Nasdem di koalisi atau membiarkan aja status quo seperti ini, Mas Yadi? Sampai hari ini kan tidak terjadi evaluasi koalisinya. Kalau evaluasi menteri biasa kan itu akan terjadi berkala. Sampai hari ini belum. Saya nggak tahu ke depannya. Menurut saya Pak Jokowi itu berada pada posisi yang sebetulnya bisa lebih rileks. Kalau soal politik di menjelang akhir masa jabatannya harusnya bisa lebih rileks di masa kedua periode kepemimpinan. Anda melihat ini nggak rileks ya? Iya, jadi kalau perbedaan pandangan kan tidak mungkin mengharapkan 7 partai anggota koalisi Pak Jokowi semuanya sama kan untuk periode berikutnya gitu, satu. Yang kedua, siapapun presiden yang terpilih nanti itu mau tidak mau kan akan menjadi pelanjut Pak Jokowi. Betul. Jadi menurut saya Pak Jokowi berada pada posisi yang seharusnya bisa lebih rileks menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Jadi Anda melihat saat ini posisinya presiden sedang tidak rileks. Kurang rileks. kurang rileks. Ya buktinya itu pernyataannya bahwa ada perbedaan koalisi dengan Nasdem yang merupakan anggota koalisinya sendiri. Bang Ivan, tampaknya presiden kurang rileks menghadapi perbedaan pandangan itu. Enggak, rilek-rilek aja, fan-fan aja saya pikir, saya lihat. Kalau rilek-rilek aja kenapa harus menyampaikan pernyataan itu? Itu bentuk spontanitas yang tadi menurut Bang Surya, spontanitas itu mungkin tidak dipikirkan bisa menyakiti perasaan banyak orang gitu. Itu pernyataannya Surya Paloh tadi. Itu kan pemikiran kamu aja. Itu disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Saya hanya mengutip pernyataannya Pak Surya Paloh. Ya, kan maksudnya itu kan ditanya oleh media. Ya kan, kenapa misalnya Partai Nasdem nggak diundang kan itu. Ya kan? Nah ya. Itu tadi ada mungkin ya kalau dalam konteks variabel politiknya ya ada hal-hal yang harus bisa kita juga pahami dan kita bisa mengerti karena memang kita menghormati dan menghargai keputusan Partai Nasdem yang sudah menentukan calon presidennya ya itu kan kita harus hormati, kita junjung tinggi gitu. Nah persoalan misalnya kita nggak mempersoalkan misalnya Mas Anies Baswedan dipilih oleh Nasdem, memang tidak ada yang salah. Terus? Itu kajian ya kita menghargai itu kajian dan analisis di internal. Terus persoalannya di mana kalau misalnya memang tidak ada masalah? Ya tadi saya katakan pemerintahan ini dibangun dalam koalisi pada saat Pilpres 2019. Tentu ada komunikasi yang dibangun, tentu ada gentleman agreement yang dibangun. Yang kita tidak tahu mungkin para ketua umum partai ini membicarakannya jauh-jauh hari bagaimana cara kerja, kinerja, bagaimana komunikasi yang dibangun antar ketua umum partai dengan sosok Pak Jokowi dan pemerintahan secara keseluruhan, ya kan? Apa yang harus dihormati, apa yang harus dihargai, apa yang harus dibangun moral-moralnya, norma-normanya. Jadi menurut Anda apa yang dipilih oleh partai politik pada kontestasi pemilu Presiden 2024 itu harus dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi karena masih berada dalam satu payung koalisi? Oh enggak juga harus begitu, kamu terlalu jauh menafsirkannya itu. Jadi bagaimana? Tadi kan Anda mengatakan soal moral, soal etika, soal komunikasi. Artinya harus dikomunikasikan begitu pilihan-pilihan politiknya. Gini, kan beliau bukan ketua umum partai. Ya kan saya bilang ini koalisi. Koalisi kan itu kan ada komunikasi yang terbangun, ya kan. Nah kalau misalnya membentuk koalisi baru itu kan komunikasi lah. Ya saya tidak masuk karena memang saya tidak terlibat atau tidak mengetahui di awal gitu ya. Tapi kan kita bisa melihat misalnya konteks
tadi tuh kalau konteks politik tuh kita bisa mencermatinya bisa berbagai dari sudut pandang mana dan tafsirannya juga tidak mungkin dalam bisa sama gitu. Tentu interpretasinya bisa kita pasti beda gitu. Nah, membangun bangsa ini, membangun negara ini memang butuh kerjasama yang baik, yang banyak gitu ya, komprehensif gitu. Nah, kita memang perlu dukungan dari semua elemen, semua sektor supaya misalnya tujuan apa yang menjadi target negara ini bisa tercapai gitu. Oke, saya mau ke Gus Coy. Gus Coy, menurut Bang Irfan sebenarnya rileks saja, tapi tadi kalau menurut Mas Jayadi kurang rileks. Tapi di tengah ketidakrilekan ataupun di tengah titik rendahnya hubungan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi, ternyata Pak Surya menjalin komunikasi cukup intens ya dengan Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan. Apakah kemudian Pak Surya sedang berupaya untuk meminta bantuan dari Pak Luhut untuk bisa memperbaiki hubungan yang sedang berada di titik rendah ini? Jadi semua hal yang terkait dengan langkah-langkah politik Pak Surya dalam konteks partai maupun bangsa ini ya, itu semuanya yang saya dengar selalu dikonsultasikan atau selalu ada komunikasi dengan Presiden. Termasuk kaitannya soal calon presiden yang dipilih oleh Nasdem. Bahkan itu mungkin ketika ulang tahun Nasdem sebelum ulang tahun di Senayan ya, tapi ulang tahun itu sudah dibicarakan, sudah disampaikan. Mungkin setelah itu nggak tahu saya jawabannya seperti apa Presiden, kita nggak tahu. Intinya kami yang dukung Jokowi sejak 2014 dilanjutkan 2019 sampai tahun depan ini, kita menginginkan Presiden ini bukan lagi menjadi politisi partisan, tapi menjadi negarawan. Jadi akhir yang baik. Sehingga kata Mas Jayadi tadi itu seharusnya sekarang dia ini nggak heboh, ya. Tidak heboh, tapi dia menunjukkan kenegarawanannya. Dia meskipun mungkin pilihannya bukan Anies, ya, tapi tidak menunjukkan ke publik. Ini kan sulit untuk tidak dikatakan bahwa dia itu memang ingin menjegal Anies, kan itu sulit untuk tidak dikatakan. Ini maksudnya siapa yang menjegal Anies? Maksudnya Pak Jokowi menurut Anda? Ya pokoknya itulah begitu kan. Tadi Anda mengatakan itu loh. Jadi disaksikan loh oleh banyak orang. Kita kan sedang bicara soal Jokowi kan. Meskipun jadi menurut Anda, ini saya luruskan ya. Jadi menurut Anda Presiden Jokowi nggak usah terlalu diperjelas begitu, tapi orang sudah paham. Jadi Presiden kita ini heboh. Tidak mengatakan cawe-cawe, tapi sesungguhnya cawe-cawe. Iya, tapi bahkan obo-obo gitu kan. Di tengah ketidakharmonisan hubungan itu, Pak Surya karena itu ingin bahwa Pak Luhut sesungguhnya bisa ini juga tidak duduk bersama agar komunikasi. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Dia mau mengakhiri jabatannya. Kemudian ada perbedaan. Masa ini demokrasi kemudian semua harus konsultasi sama dia, semua harus dia setujui. Kan juga tidak masuk akal dalam konteks demokrasi. Gitu lah. Ketika dia tidak setuju misalnya kemudian membiarkan instrumen-instrumennya di daerah. Tadi Pak Surya mengatakan, tidak bisa kita tidak mengatakan bahwa Anies di daerah itu diganggu-ganggu. Orang yang jadi tim relawan, Anies sedang mengadakan sebentar. Pak Surya dengan Pak saya Jokowi. ini melebar sedikit kan. Itu ada gangguan dari instrumen negara. Instrumen negara itu milik siapa? Pemimpinnya siapa? Kan Jokowi. Nah, akibat dari ini semua maka hubungan itu menjadi seperti ini. Gitulah. Seolah tegang. Diakui Pak Surya. Berada pada titik apa? Istilah Pak Surya? Ya. Titik terendah, begitu kan? Yang penting tidak minus, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ini sebetulnya kita berharapnya kepada Presiden karena dia sedang punya otoritas yang dipercaya oleh rakyat menjadi presiden. Inilah yang menjadi harapan seluruh pihak. Dia yang harus mencairkan suasana. Baik. Ya kan? Dia yang harus menampilkan bukan hanya patokan pada kami tidak melanggar, tapi juga kami melakukan sesuatu yang pantas. Jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tanggapannya dari istana seperti apa Bang Irfan? Waktu kita nggak banyak soalnya.
Apa ini yang mana? Ya tadi yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa memang ada instrumen negara yang katanya menjegal Anies, kemudian itu Dalilnya harus dibuktikan, kan jangan sampai tuduhan itu menjadi fitnah. Oke. Itu tadi Pak Surya kan bilang ada angin masuk, ada bau, Oke, tapi nggak bisa dipegang. Nah, gitu ya. Itu kalau dalil, kalau sudah diucapkan itu menjadi dalilnya harus dibuktikan. Jadi itu nggak ada ya? Ya saya tidak melihat itu. Oke, jadi nggak ada, bukan tidak melihat, tapi tidak ada kan? Menurut Anda dari istana? Ya saya tidak melihat itu dan hari ini kan itu biasa-biasa saja semua. Oke. Kan dalam konteks apa misalnya tuduhan itu misalnya menghalang-halangi. Tahu juga kan kampanye kan belum dilakukan. Jadwal waktu oleh KPU belum dilakukan. Kalau itu dianggap sebagai kampanye tentu akan diperingati oleh Bawaslu. Oke. Ya kan? Ada schedule, ada waktu. Jadi nggak ada ya? Kampanye. Nggak ada penjagalan Ya, dari saya tidak instrumen melihat negara itu, gitu. terhadap Itu salah tidak. satu kandidat? Ya, belum kandidat kan? Oke, terhadap salah satu baca pres, yaitu baca presnya Nasdem. Anies Iya, Baswedan. boleh kalau dikatakan Jadi tidak seperti ada, itu. tidak ada penjagalan ya? Iya, jadi Oke. sangat naif lah kalau kita menuduhkan seperti itu. Yang kedua begini Nana, saya Oke, waktu kita nggak banyak nih. ya. Itu juga perlu pahami. Kita jangan selalu menggiring atau memprovokasi. Pak Jokowi tadi saya katakan antara dengan Pak Surya udah punya hubungan lama, berteman baik, dan saya yakin itu tidak ada masalah secara pribadi. Nah, memang beliau kedua ini kan mempunyai kultur dan karakter yang berbeda. Oke. Ya, Pak Surya dari Sumatera yang meledak-meledak, sama seperti saya orang Oke, Sumatera meledak-meledak. Pak Jokowi dari Solo yang kalem, ya tidak bisa kalau ngomong nggak bisa dikencengin, kalem komunikasinya. Nah tentu kita harus melakukan memperhatikan itu juga ketika misalnya ingin melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan kehendak kita, ya kepentingan kita, mindset kita kepada orang lain yang berbeda kultur, berbeda karakteristik, berbeda tradisinya. Itu juga harus bisa dipahami oleh siapapun gitu. Mas Jayadi, Anda melihat seberapa besar sebetulnya keinginan Presiden untuk bisa menjaga perahu koalisinya ini tetap bertahan di garis finish sampai 2024? Atau ya sudah, status quo aja nggak apa-apa? Sampai hari ini kan masih koalisinya masih berlanjut kan, belum ada misalnya Nasdemnya dikeluarkan dari kabinetnya atau tidak. Jadi saya kira itu hal yang paling baik ya dipertahankan saja kan gitu. Itu yang mungkin yang paling baik yang bisa menjaga stabilitas politik di antara para elit ini gitu. Nah memang tidak mudah ya, Presiden itu kan punya minimal 2 topi. Topi pertama politisi, kader partai. Topi kedua adalah sebagai presiden. Presiden itu kan ada 2 juga tuh di situ, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara gitu. Sebagai presiden tentu presiden berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai segala macam. Tapi sebagai politisi tentu dia kan boleh juga punya sikap, punya dukungan tersendiri. Tapi boleh ditunjukkan nggak? Saya kira boleh sepanjang itu wajar gitu ya. Sambil memastikan bahwa tugasnya sebagai kepala pemerintahan dijalankan dalam konteks pemilu misalnya. Tugas kepala pemerintahan dan kepala negara adalah memastikan pemilu berlangsung tepat waktu, berlangsung adil untuk semua pihak. Itu saja saya kira dipastikan. Untuk menjawab tuduhan ada penjagalan segala macam, ya tinggal pihak pemerintah membuktikan saja tidak ada bahwa pemilu tetap berjalan, semua calon bisa maju begitu ya. Jangan pemerintah perkara yang membuktikan, presiden, bukan pemerintah yang membuktikan. Bukan membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan penjagalan atau apa, tidak. Iya, perkara nanti presiden punya preferensi yang ditunjukkan secara terbuka itu nggak masalah ya Mas ya. Betul. Oke. Kita waktunya nggak banyak, bapak-bapak. Kita harus menyudahi dialog kita pada malam hari ini karena memang tadi ada wawancaranya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tadi kita mengulasnya bersama. Itu tadi perbincangan kita dan kita lihat nanti seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Ya itu tadi perbincangan kita dengan 3 orang narasumber. Terima kasih sekali Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri, Gus Coy, kemudian Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan dan tenaga ahli utama KSP Bang Ade Irfan Pulungan. Mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada intervensi kepada siapapun, kepada partai politik. Silakan saja pemerintah memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan kemudian semua calon yang diusung oleh partai politik bisa berkontestasi pada pemilu presiden 2024. Perkara presiden mau menunjukkan preferensinya itu adalah hak politik yang bersangkutan. Dan itu tadi perbincangan kita pada malam hari ini, Political Show pada malam hari ini sudah berakhir. Kita akan ketemu Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.